Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Kalau kita bercerita tentang sirah nabawiyah, maka kita sudah tidak asing lagi dengan nama paman penentang yang malang atau disebut dengan Abu Lahab. Dalam sejarah Islam, Abu Lahab bukanlah nama yang asing. Dia dikenal sebagai penentang Rasulullah SAW yang paling tersohor, sampai-sampai namanya pun diabadikan sebagai salah satu surah dalam Al-Quran di antara orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW, seperti Abu Jahal, Abu Walid bin Al-Mughirah atau Ubay bin Khalaf. Abu Lahab dikenal sebagai musuh Islam sepanjang sejarah yang paling tersohor. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita melihat nasab dari Abu Lahab laknatullah alaihi? Abu Lahab adalah putra dari aristokrat kota Makkah dan pembesar Bani Hashim, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memiliki 10 atau 11 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Dari 6 orang istri, dari salah satu istrinya Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran dari Bani Makhzum, lahir ada 8 orang anak, yaitu Abdullah, Zubair, Abu Talib alias Abdul Manaf. Ummu Hakim adalah ayah daripada Rasulullah SAW yang merupakan kembaran dari Ummu Hakim. Kemudian saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab ini adalah merupakan paman Nabi yang si tamak dan si rakus. Si tamak yang paling rakus dalam keluarganya. Berbeda dengan putra Abdul Muthalib lainnya, Abu Lahab sangat tamak kepada harta dan rakus kepada harta. Dia sangat ambisius dan takut kehilangan kedudukannya, pangkat jabatannya. Jauh sebelum Islam datang, Abu Lahab pernah melakukan perbuatan yang tercela dan terhina. Dia mencuri sesuatu yang sangat berharga, yang paling berharga dari kaum Quraisy, yaitu kiswah atau kain penutup Ka'bah. Dia tidak mempedulikan kesucian dan kedudukan Ka'bah yang sangat dihormati oleh orang-orang Arab pada saat itu. Abu Lahab adalah pemuja kemapanan. Dia juga dikenal sebagai tokoh anti perubahan. Oleh karena itu, dia akan bersaksi sangat keras. Dia akan beraksi sangat keras begitu mencium hawa perubahan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab merasa terancam ketika dakwah Rasulullah sampai kepada kaum Quraisy dan melakukan perubahan-perubahan di dalam warga kaum Quraisy, pada penduduk kaum Quraisy. Abu Lahab tidak ingin diri dan keluarganya kelak menjadi korban dari perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada jalan lain kecuali mencabut akar perubahan itu sebelum kian tumbuh menjalar akar tersebut. Abu Lahab bertekad memangkas akar tersebut sebelum bertambah besar. Maka tekadnya sungguh bulat untuk menghentikan dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab memiliki istri dan keturunan yang sama-sama memusuhi Islam. Permusuhan yang digaungkan begitu membabi buta. Sikap ini yang membedakan Abu Lahab dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Istrinya yang bernama Arwa binti Harb adalah kakak dari ayah Abu Sufyan bin Harb. Dari pernikahannya lahirlah 3 orang putra, yaitu Utbah, Mu'atib dan Utaibah. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, Abu Lahab sering dipanggil dengan Abu Utbah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang kita ambil dari kisah singkat Abu Lahab ini? Abu Lahab adalah seorang paman yang sangat menentang dakwah Rasulullah. Artinya bahwa di dalam dakwah
yang kita lakukan sebagai seorang dai, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, maka tentu dan pasti sunatullah itu berlaku. Barangkali boleh jadi kita berdakwah, penentang dakwah kita itu anak kita, istri kita, saudara kita, teman kita, sepupu, keponakan, atau bahkan sampai dengan paman kita sendiri yang dirasakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hikmah pelajaran apa yang kita ambil dari seorang Abu Lahab laknatullah alaih atau Abu Utbah? Dia tamak rakus dengan kekuasaan pangkat jabatannya, bahkan ada sifat yang tercela, terhina. Dia berani mengambil kiswah atau kain penutup daripada Ka'bah di depan warga kaum Quraisy. Padahal pada saat itu kiswah atau kain penutup Ka'bah itu adalah sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang sangat dihargai dan dihormati oleh kaum Quraisy. Tapi Abu Lahab laknatullah alaih membukanya, mengambilnya dengan terpaksa, dengan memaksa, dengan lantang dia mengambil kain kiswah itu. Padahal kain kiswah untuk penutup Ka'bah itu adalah kain yang dihormati oleh kaum Quraisy. Tapi begitulah Abu Lahab dengan kesombongannya, akhirnya Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Maka saudara-saudariku, jangan pernah kita sombong dalam hidup ini. Sombong dengan jabatan, maka kita akan dikatakan seperti Fir'aun laknatullah alaih. Sombong dengan harta, maka cukuplah Qarun yang sombong dengan hartanya, Allah hancurkan, binasakan dengan hartanya, karena sombong dengan hartanya. Maka jangan sombong dengan kecerdasan, dengan intelektual, dengan kemampuan, dengan keilmuan, karena nanti Allah akan menghancurkan kita seperti Allah menghancurkan Haman dengan ilmu dan kecerdasannya. Dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa awal permusuhan Abu Lahab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Lahab adalah sosok yang cepat naik darah, sangat emosional. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan emosi, amarahnya memuncak sampai berubun-ubun. Reaksi spontan dan emosional itu pula yang ditunjukkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada awal-awal dakwah beliau. Tidak lama setelah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk berdakwah kepada para kerabatnya melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada orang-orang yang terdekatmu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, dari ayat ini kita belajar, kita ambil kesimpulan, kita ambil hikmah bahwa kita diperintahkan Allah untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang terdekat kita. Siapa mereka? Keluarga kita, adik kita, teman kita, sahabat kita, anak cucu kita, tetangga kita, semua harus kita beri peringatan bahwa kita harus mengajak mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini adalah memerintahkan kepada kita untuk menjaga keluarga kita dari siksaan api neraka. Artinya, itulah tugas kita, memberi peringatan kepada orang-orang terdekat kita, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang terdekatmu ya Muhammad. Mendapat perintah tersebut, Rasulullah lalu mendaki bukit Syafa dan berseru wasabahah, yang berarti selamat pagi. Salam tersebut adalah sapaan untuk warga Makkah. Mendengar seruan tersebut, warga Makkah pun berduyun-duyun datang. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pagi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meneriakkan sebuah pertanyaan, apakah kalian akan percaya jika aku katakan kepada kalian bahwa ada seekor kuda sedang menuju kemari dari bukit ini? Karena selama ini Rasulullah
dikenal sebagai orang yang baik dan sangat dipercaya, Al-Amin.